Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum sistem basis data ya. Mohon maaf ya, tadi agak terlambat karena tadi habis ada kelas teman-teman dan ternyata ada urusan administratif tadi ya di fakultas saya jadi masih ngurusin dulu. Oke, untuk hari ini silahkan ya yang sudah join bisa mengisikan presensinya dulu di Leads teman-teman. Sebentar, saya cek dulu. Tadi saya sudah buat ya, kayaknya sih. Bentar ya. Tadi habis praktikum, jadi hawanya kayak perasaan tadi udah bikin atau jangan-jangan di kelas lain. Udah ya, yang kelas B ya. Karena tadi saya kelas A, nah ini bener kelas B kan ya. Silakan diisikan dulu yang sudah join. Kemudian ini ya teman-teman ya. Untuk materi kita, buka belum ya? Nah ini, kursor ya. Oke, melanjutkan dari rangkaian yang kemarin teman-teman sebenarnya. Nah, ini mungkin sebelum kita mulai kelas kita ya, kita bisa awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian ini teman-teman, saya izin share screen dulu untuk materinya ya. Nah, ini sebentar. Nah, untuk materinya di pertemuan ke-12 ya, kita akan belajar terkait kursor di dalam MySQL. Nah, untuk definisi kursor, blok ya, PL atau SQL ini tidak memungkinkan untuk menangani query dengan keluaran lebih dari satu record ya, karena variabel penampungnya harus mempunyai nilai. Nah ini teman-teman, jadi kita perlu suatu kursor ya untuk menampung suatu kondisi dari keluaran query. Kursor ini adalah suatu variabel ya untuk menampung hasil query yang terdiri dari satu row. Jadi kalau saya melihat nih teman-teman ya sebenarnya kursor ini lebih kepada nanti kita banyak menggunakan looping karena dia kalau saya melihat secara apa ya konsep generalnya adalah kursor ini kita gunakan untuk mengakomodir konsep iterasi, perulangan, looping. Nah, di situ. Jadi yang paling dekat dengan ketika kita kemarin belajar ya, ada store prosedur, kita kan menggunakan looping di situ. Nah, looping itu ya, looping ini nanti akan kita gunakan ya teman-teman ya, untuk mengakomodir tadi data yang di sini dikatakan ya di dalam presentasinya bahwa terdiri lebih dari satu record karena dia nanti akan berulang gitu. Nah, kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Nah, pada dasarnya perintah select ya PLSQL ini merupakan sebuah kursor, teman-teman. Bisa kita istilahkan sebagai kursor ya. Nah, untuk sifat kursor, kursor tersendiri punya beberapa karakteristik ya teman-teman ya. Ada karakteristik pertama read only ya, di mana nanti ketika teman-teman membuat kursor, kursor ini sifatnya tidak bisa diperbaharui teman-teman. Nah, tidak bisa diperbaharui, jadi sifatnya hanya read only, hanya bisa dibaca saja. Kemudian non scrollable ya, jadi ini ya tidak bisa di-scroll ya, maksudnya digeser ya. Nah, nanti hanya bisa mengambil baris dalam urutan yang ditentukan berdasarkan pernyataan select ya. Tidak dapat mengambil baris dalam urutan terbalik juga ya. Tidak dapat melewati baris dan melompat baris ya di dalam satu kumpulan hasil. Kemudian ada asensitif, ada dua jenis kursor. Jadi nanti memang ada pengklasifikasian ya. Kursor tidak sensitif dan kursor ini kedouble ya teman-teman ya, kayak buru-buru deh. Nah, ini buru-buru nih teman-teman. Nah, mohon maaf ya, ini tim dosen ya. Terburu-buru nih. Kayaknya maksudnya kursus sensitif, sensitif sama tidak. Nanti mungkin saya switch kalau misalkan ada yang ini ya. Tadi saya sempat ngelihat beberapa page gitu yang relate gitu ya dengan materi kita gitu. Maklum mungkin karena memang ini ya teman-teman ya lagi hektik ya di apa nih di fakultas teman-teman dan kebetulan memang timnya saya sama Bu Helena teman-teman ini materinya memang dari Bu Helena tapi memang kita lagi hektik jadi kadang-kadang mohon maaf ya ada typo atau buru-buru. Nah, di sini lanjut ya tadi ya. Untuk kursor tidak sensitif ini merujuk kepada data aktual. Ya ini tidak sensitif semua ya. Entah. Ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat ya, nggak apa-apa ini. Jadi saya belum ngecek juga lebih detailnya teman-teman ya terkait dengan kursor ya. Cuma secara sederhana konsep yang saya tangkap adalah
dia itu nanti berarti kita akan melakukan suatu looping, iterasi gitu teman-teman. Nah, nanti kita lihat ya untuk beberapa penjelasannya nanti daripada ini. Kayaknya sih dari mulai sensitif dan ini ya, ada yang sensitif dan tidak sensitif tapi kedouble nih. Yang tidak sensitif merujuk pada data aktual, sedangkan kursor ini double salinan data sementara. Kursor tidak sensitif bekerja lebih cepat daripada kursor tidak sensitif double, tidak sensitif harus dapat membuat salinan data. Namun ini nanti saya revisi ini teman-teman ya. Ini nanti kita cek. Namun setiap perubahan yang dilakukan pada data dari koneksi lain akan mempengaruhi data yang sedang digunakan oleh kursor yang tidak sensitif. Aman jika tidak memperbarui data. Sebenarnya dari sini sih teman-teman, nanti saya perlihatkan ininya ya. Kita lihat dulu dari ininya, biar saya nggak tukar-tukar ini ya, tukar-tukar slide, apa, tukar-tukar view-nya ya. Nanti kita selesaikan ini dulu, nanti seperti biasa ya, nanti saya bukakan ininya, halaman web page-nya. Nah, bekerja dengan MySQL kursor, teman-teman. Nanti ketika teman-teman ingin mendeklarasikan ya satu kursor, nanti teman-teman menggunakan statement atau sintaks ya. Declare cursor name, cursor for, kemudian select statement. Nah, deklarasi kursor ini harus setelah deklarasi variabel apapun. Nah, jika mendeklarasikan kursor sebelum deklarasi variabel, nanti di MySQL akan menampilkan ini ya, pesan kesalahan ya teman-teman ya. Nah, untuk kursor ini harus dikaitkan dengan pernyataan select. Nanti mungkin kita lihat strukturnya ya teman-teman ya. Jadi biar lebih terlihat. Nah, nanti ini ya, untuk selanjutnya membuka kursor ini menggunakan pernyataan open. Nah, untuk pernyataan open menginisialisasi kumpulan hasil ya untuk kursor. Nah, nanti harus mengambil pernyataan open sebelum mengambil baris dari kumpulan hasil. Nah, ada ini ya, open dari nama dari kursor yang dibuat. Nah, kemudian menggunakan pernyataan fence ya untuk mengambil baris berikutnya yang ditunjuk oleh kursor dan memindahkan kursor ke baris berikutnya di dalam kumpulan hasil ya menggunakan sintaksnya fence ya. Nah, periksa apakah ada baris yang tersedia sebelum mengambilnya ya. Jadi fence dulu kursor name ke variabel list. Nah, terakhir untuk menonaktifkan ya, kita nonaktifkan kursornya dan lepaskan memori dengan pernyataan close ya, close cursor name. Nah, jadi kalau misalkan sudah tidak digunakan, teman-teman ya disarankan untuk ini ya menutup kursornya. Nah, untuk MySQL kursor di sini, ketika bekerja dengan MySQL kursor ya, kita harus mendeklarasikan not found handler ya untuk menangani situasi saat kursor tidak dapat menemukan baris apapun. Jadi karena setiap kali kita memanggil pernyataan fence ya, kursor mencoba membaca baris berikutnya di dalam kumpulan hasil. Jadi ketika kursor mencapai akhir set hasil, tidak akan bisa mendapatkan data ya kondisi yang dinaikkan. Handler digunakan untuk menangani kondisi ini. Jadi nanti teman-teman tambahkan satu statement ya, tambahan ya. Kalau tadi kan kita baru menggunakan declare, baru cursor name, cursor for ya. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman ya, ada penambahan statement ya handler di belakangnya ya. Kemudian ada ini not found ya, not found ya. Untuk ini ya, menangani ya. Jadi kayak semacam handling, error handling ya ketika tidak bisa menemukan baris. Finish ini adalah variabel untuk menunjukkan bahwa kursor telah mencapai akhir set hasil. Nah, perhatikan bahwa deklarasi handler ini harus muncul setelah deklarasi variabel ya. Jadi variabel kemudian handlernya ya, ada kata-kata pernyataan handler ya dan kursor di dalam store procedure. Nah, di sini adalah ini ya cara kerja flow dari kursor MySQL. Jadi tadi kita kan manfaatkan tadi ya teman-teman ya sintaks atau pernyataan pertama kan dengan declare. Kemudian teman-teman buka dulu ya, open dulu, baru di fence ya, kalau mau melakukan ini ya, fence tadi ya, untuk mengambil baris berikutnya dari kumpulan data yang tersedia. Nah, kemudian nanti dicek dulu ya, apakah empty atau tidak ya. Tadi kan dibilang gini kan tadi teman-teman ya, kalau ada not found kan tadi untuk menangani ketika dia tidak menemukan baris. Jadi sebenarnya kita kasih
handler ya tadi. Kalau misalkan empty berarti kecenderungannya ini ya. Konsepnya sepertinya loopingnya di sini sih teman-teman ya. Jadi konsepnya kan kalau looping kan berulang ya. Jadi kayak apa? Perputaran gitu ya. Jadi misalkan tadi ya empty berarti nanti check ya. Nah gitu, checknya lagi. Ada looping ya di sini. Kemudian setelah selesai nanti satu kondisional tertentu terpenuhi di closing ya. Nah, untuk penerapan contoh dari kursor MySQL teman-teman nanti akan dikembangkan satu prosedur ya yang tersimpan untuk membuat daftar email ya dari semua karyawan. Dari kita lihat tabel employee di dalam database yang sama kita gunakan seperti di pertemuan kemarin teman-teman kita menggunakan classic model ya. Nah, di sini nanti teman-teman diminta ya untuk menerapkan. Nanti kita terapkan dulu ya menggunakan yang sudah ada dulu teman-teman Bapak. Seperti kemarin ya modelnya. Jadi kita memanfaatkan contoh yang sudah ada dulu untuk membuat kursor. Nah, nanti kursor ini kan secara struktur ya teman-teman ya. Kursor ini terdapat di dalam struktur ini ya prosedur ya. Karena di atas ada create prosedurnya dulu. Nah, kegunaan prosedur yaitu untuk menggabungkan semua email karyawan yang dipisahkan dengan simbol titik koma. Jadi ceritanya kita ingin menampilkan ya data dari email ya kan diulang, dimunculkan gitu ya dari data emailnya ya, tetapi dipisahkan dengan simbol titik koma. Nah, untuk membuat gabungan email, jadi katakanlah kan kita ingin tadi ya, kalau konseptualnya si kursor adalah melakukan iterasi ya, perulangan looping gitu ya. Jadi dia ngambil data email-emailnya teman-teman, di mana nanti data email-email itu akan dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi dibuat dalam satu gabungan gitu ya teman-teman ya. Karena tadi di dalam teori kita lihat tidak hanya kembalian satu row ya, satu baris, tapi ada beberapa. Nah, untuk membuat gabungan email digunakan kursor nih teman-teman. Untuk mengambil semua record email dari tabel employee. Jadi kita ambil data email-emailnya ya. Jadi ngambil, kemudian ambil lagi ke row berikutnya, ambil lagi gitu ya. Jadi kayak berulang gitu. Nah, kita lihat untuk strukturnya di sini ya. Strukturnya secara general tidak jauh berbeda ya, karena kalau nanti mungkin teman-teman lihat filenya ya, di dalam strukturnya masih sama seperti yang link saya berikan kemarin teman-teman. Jadi masih satu grup juga, satu cerita kayaknya, satu grup dengan store prosedur ya. Nah ini ada bagian namanya kursor teman-teman. Nah untuk pembuatannya nanti teman-teman mulai dulu dari create prosedur, karena kita tadi kan ingin ya prosedur itu sebaiknya namanya sesuai dengan operasi yang akan dijalankan kan ya. Kita ingin membuat daftar ya dari email. Makanya mungkin namanya yang bersesuaian ya, create email list, daftar dari email ya. Nah, di sini satu parameter, kemudian ada yang mau ini enggak? Saya beri kesempatan menjelaskan kode ini seperti apa nih? Nah, gitu. Mau coba nggak buat poin keaktifan? Silahkan. Ada yang mau coba tidak? Nggak apa-apa sih teman-teman, pelan-pelan aja. Di sini juga ada keterangannya, jadi pakai aja keterangan yang sudah tersedia. Silahkan, mau ada yang mencoba nggak? Sebelum nanti untuk yang dicobakan testing praktikan. Ada yang mencoba tidak? Dibaca aja nggak apa-apa teman-teman. Kalau tidak, kita coba bahas ya. Nah, di sini ada declare finish ya. Nah, di sini kemudian integer default, kemudian declare, jadi dia definisikan dulu yang ini teman-teman. Iya, declare ya. Cursor name, cursor name-nya yang di bawah, maaf. Cursor name-nya yang ini teman-teman, bukan yang ini ya. Ternyata deklarasi yang dimaksud deklarasi yang sebelum penamaan kursor yang atasnya. Nah ini ya, jadi yang deklarasi yang ini tadi. Bentar, tadi ada ya. Deklarasi variabel ya. Nah ini ya, muncul deklarasi variabel dulu, baru deklarasi kursor. Jadi ada dua kali deklarasi ini teman-teman ya. Jadi ada tulisannya deh. Kayaknya kelewat yang mana tadi. Ada kayaknya teman-teman tadi ya statementnya. Jadi teman-teman deklarasikan dulu ya. Ada ini ya, satu variabel tertentu, finish dan email address. Di mana baru masuk ke bawah, di sini kita deklarasikan kursornya ya, untuk employee email.
Nah ini, karena kan statementnya kita lihat struktur dari si apa namanya kursor. Ini kan dia kalau kursor itu ada declare, ada kursor name, ada kursor for, baru statement ya berikutnya. Nah di sini kan dia tidak ada kursor for, berarti di sini bukan deklarasi dari kursornya ya. Di sini baru ada kursor for. Nah inilah ada deklarasi dari kursornya ya. Baru kita kasih nama kursornya, kemudian kursor for select ya. Nah, ini teman-teman aplikasikan ya, akan kita lakukan adalah mendata ya email dari tabel employee ya. Select email from employee. Kemudian declare not found handler, tadi kan diminta ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya disarankan untuk memanfaatkan handling exception ya. Jadi kalau misalkan membuat kursor, jadi kalau misalkan nanti kursor tidak menemukan baris, ada exception handlingnya ya teman-teman ya. Nah di sini ya, jadi not found handlernya declare continue handler not found set finish 1 ya. Nah kemudian kita tadi menggunakan langkah berikutnya, di mana untuk membuka kursor kita manfaatkan sintaks open ya, open dan kursor name-nya. Nah, kalau ini untuk open-nya juga langsung ya teman-teman ya. Jadi di dalam struktur body dari si kursor kita juga langsung open gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat nih open, kemudian di sini ya kita berikan nama kursor, di sini kur email. Kemudian baru ya di sini ya ada proses ya teman-teman ya. Kan tadi iterasi ya kalau kursor itu lebih ke looping ya, perulangan lagi gitu. Nah, di sini menggunakan looping ya teman-teman ya. Mengulang gitu ya. Data kita lihat dulu fetching dari email ya, emailnya ya. Nanti akan disimpan di ini ya, email address ya teman-teman ya. Jadi nanti misalkan if finish sama dengan 1, then leave get email ya. Jadi 1 dapat dulu ya, 1 dulu listnya ya. Baru nanti berlanjut ya teman-teman ya di dalamnya. Berlanjut ke data berikutnya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah sintaks yang digunakan untuk ini ya membuat email list ya, daftarnya set email list. Ya ini concat email address-nya. Jadi kita membuat list atau daftar dari email ya, teman-teman, email karyawan di mana ketika kita akan membuat daftarnya, nanti kita akan pisahkan ya. Di sini concatnya ini yang fungsi, teman-teman. Kalau nanti teman-teman mengingat ini ya materi kita yang saya agak lupa keberapanya, tapi yang sebelum-sebelum UTS. Nah, itu kan ada penggunaan fungsi ya. Nah, concat ini kan ada ya. Nanti mungkin teman-teman cek lagi, cross check kalau untuk fungsi concat ya. Kalau kaitannya kalau nggak salah terkait dengan pengelolaan string ya di sini untuk concat. Nah, di sini dibuat datanya nanti akan dipisahkan dengan titik koma misalkan. Baru didata ya emailnya, kemudian dari looping ya tadi ya. Karena kan konsepnya kalau kursor itu adalah iterasi atau looping. Kemudian closing dari loopingnya, kemudian ternyata ya teman-teman ya, hal yang sedikit berbeda dengan si apa beberapa sintaks yang sebelumnya ya, so prosedur dan function. Di sini ketika nanti sudah ya teman-teman ya, dinonaktifkan kursornya dengan close, ditutup close nama dari kursornya. Kemudian biasa ya kita beri closing point and then delimiter. Nah, untuk pengujian kursor di dalam MySQL ya nanti teman-teman bisa mengujikan ya tadi ya kursor yang telah dibuat namanya create email list ya teman-teman. Nah, create email list ini nah nanti ini ya teman-teman ya untuk mengujinya jadi ada pemanggilannya ya teman-teman ya. Untuk pemanggilannya nanti ini ya set email list ya. Nah, seperti ini ya. Set email list, kemudian teman-teman panggil ya dengan call ya. Karena kan tadi basically kenapa kita pakai call kan kita basically mengacu pada ini ya. Dia kan strukturnya lebih ke struktur prosedur ya. Dengan struktur prosedur di mana pemanggilannya sama ya. Kalau prosedur dengan apa kemarin? Call ya. Dengan call ya. Sedangkan kalau kita pakai yang di function, teman-teman boleh nih combine dengan select ya.
Nah, di sini kita lihat nih teman-teman strukturnya. Tadi kita lihat kalau ini kan coba teman-teman cek ya. Kenapa di sini kan ada add-nya. Kita lihat nih. Kemarin kan kita belajar di store prosedur ya, bahwa parameter ini menentukan juga pemanggilannya ya nanti ketika dipanggil. Kebetulan kita menggunakan parameter double ya teman-teman ya, in out ya, tapi yang sudah gabungan. Nah, maka ada perlu ya struktur yang berbeda ketika dipanggil ya. Di sini ada add-nya juga ya, add my list. Dan nanti teman-teman panggil ya, select add my list-nya. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberikan data dari tadi yang diminta. Data daftar email ya dari karyawan di mana tadi kita apa namanya buat struktur daftar atau listnya itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Ini teman-teman ya, hasilnya ini ya setelah dicobakan kita lihat nih, diambil banyak data ya teman-teman ya dari banyak karyawan dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah ini ya, jadi pengembaliannya banyak ya tadi ya. Jadi ambil satu, banyak ambil ke data berikutnya terus dibuat list ya. Karena kan tadi based on looping ya. Jadi terus gitu ya bertambah dilakukan operasinya berulang. Nah, kemudian nanti di latihan teman-teman diminta nih menggunakan membuat seperti kemarin teman-teman yang function ya. Jadi satu saja nanti coba teman-teman menerapkan ya penggunaan kursor ya untuk beberapa tabel yang lain di dalam classic model. Jadi kita masih menggunakan database serupa tapi diterapkan untuk kursor. Nah, silahkan nanti dicobakan contoh ini ya mungkin untuk poin keaktifan berikutnya saya beri kesempatan teman-teman untuk testing tadi ya kode yang sudah diberikan ini. Kemudian nanti silahkan ya, mungkin hari ini kita juga nggak terlalu panjang ya teman-teman ya nanti karena kebetulan di kampus juga udah banyak yang ini teman-teman sudah pada ini mendahului, maksudnya sudah pada ini pulang kampung, jadi udah sepi banget gitu. Nah kebetulan saya juga nanti masih ada ini teman-teman tadi ya finishing projectnya itu apa proposal dari fakultas ya beberapa. Jadi nanti mungkin kita testingnya cukup ini aja teman-teman ya. Satu sampel silahkan ya dites dulu. Kemudian nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian nanti silahkan ya teman-teman bisa lanjutkan dengan memodifikasi disesuaikan untuk tabel lain ya kursornya seperti apa gitu ya. Satu aja cukup teman-teman seperti kemarin modelnya. Satu fungsi. Boleh katakanlah nanti kalau di sini kemarin ini ya kalau fungsi kan kita sama ini ya, combine sama fungsi dengan prosedur ya. Kalau di sini kan kita pakainya prosedur ya teman-teman, tapi si kursor ini ada di dalam badinya prosedur. Nah, silahkan nanti sebentar ya, saya ini tadi ada ininya sih, ada ininya teman-teman, filenya sebentar, saya share dulu. Jadi kalau teman-teman butuh yang ininya, apa codingannya, biar lebih cepat seperti biasa sih. Kalau kelas saya sih gitu ya teman-teman. Karena saya langsung share code ininya aja, kodenya, biar teman-teman nggak kelamaan typing. Bentar. Sama teman-teman dengan yang kita pakai kemarin. Ini tadi ya, yang kaitannya tadi kan kita masih ada masalah soal ininya ya, eh, implisit dan eksplisit ya. Nah ini, jadi saya ketemu nih teman-teman ya untuk implisit sama eksplisitnya. Yang dibahas sendiri, sebentar ya. Jadi kita coba lihat, tadi kan ada ke double ya. Di Bu Helena mungkin buru-buru karena memang kita lagi ini teman-teman ya hektik, ada dua proposal yang emang ini ya mau dikumpul untuk fakultas jadi dan kebetulan ini teman-teman saya sama Bu Helena satu timnya jadi kami kadang bagi-bagi tugas sebentar ya ini saya taruh di link teman-teman di link di chat ya, ini bisa dibuka. Nah, untuk bagian kursornya, ini teman-teman, saya arahkan saja langsung. Untuk database-nya pakai yang kemarin aja, teman-teman. Nanti tinggal dilanjut bentar ya. Saya izin share screen dulu. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini rangkaian ya grup kemarin. Dari awal yang kita pelajari. Store prosedur, di mana kemarin kan kita sudah bahas ya beberapa poin yang di atas. Kemudian kondisional juga sudah ya. Looping juga sudah. Kemudian error handling. Dan juga store function. Jadi malah di bawah kemarin sudah dikenalkan duluan ya. Nah, ini kemudian kursor nih teman-teman yang bagian 5 ya, section 5 kursor di sini teman-teman bisa buka. Nah, ini ya. Nah, ini
dibuka dulu nih kursornya. Nah ini teman-teman, mungkin sebelum ke kursor ini tadi ya yang implisit sama eksplisitnya. Nah ini tadi saya ketemu nih teman-teman ya, ada file tambahan ya di sini. Nah di mana ini ya konsep terkait dengan ini implisit dan eksplisitnya. Jadi di dalam kursor ini kan ada dua jenis kursor teman-teman. Ada yang implisit, ada yang eksplisit ya. Tadi kan kalau di sini saya share all bukan? Bentar. Saya share all kan ya. Nanti pas geser nggak ke share ke teman-teman. Tadi di sini ya. Yang ada ke double tadi mana sih? Ya teman-teman. Tadi yang sensitif. Oh ini sensitif dan tidak sensitif nih teman-teman. Kayaknya yang ini sih kalau untuk yang itunya di sini. Ini yang implisit ya. Implisit istilahnya agak berbeda. Ini ya. MySQL cursor tapi coba ini ya teman-teman ya. Ke depan Bu. Ke depan. Enggak tahu Bu, kayaknya nyusul atau enggak gitu Bu. Tapi ke depannya tadi kayaknya masih ke Pasatria Bu. Yang jadi soalnya saya disuruh ini lanjut tapi belum masih ngajar dulu. Nanti habis itu nanti saya lanjut deh. Nah, tadi pindah ke template yang baru yang Excel. Enggak apa-apa sih Bu. Tapi Bang tadi saya soalnya ini Bu. Betul banget. Semalam ada ya bimbingan dulu tahu kan. Tapi semalam bimbingan dulu makanya saya mikir daripada ini kebijakan sama gitu. Enggak Bu, benar. Bimbingan itu dulu, bimbingan price dulu. Baru karena tadi kan saya diminta tanda tangan dulu Bu. Ngurusin tanda tangan kan tadi soalnya baru tadi diminta di depan soalnya di depan keburu pada nanti setelah zuhur katanya udah pada pulang mau keburu pulang nah terus tadi kan disuruh ngejar tanda tangan dulu baru sih Bu itu kan biar jalan saya juga ngajar nanti habis itu nanti katakanlah kan kalau saya melihat tanggalnya masih sampai tanggal 29 insya Allah sebenarnya kalau bisa hari ini cuman nanti kalau misalkan ada apa namanya perbaikan harapannya sih nggak ada masalah sih Bu. Tadi target tadi di ininya mungkin habis ini benerin ke Excel-nya biar nanti bisa ke sana soalnya kan Mbak Helen udah bantuin semua di ininya di inputnya tinggal kurang di saya anggaran kan Bu. Nanti nyantol sama Excel-nya sih kayaknya kurang itu nanti paling ininya Bu kan ada lampiran atau apa itu nanti dibaca kali ya Bu. Tinggal ke sana nanti paling kode itunya sih semoga sih nyampe sih Bu. 9 maksimal misal itu nanti katakanlah gimana caranya lah maksimal ya Bu. Oh kan nanti masih ada hari besok satu hari lagi sih setidaknya meskipun nanti sambil online lah. Iya. Yang penting ya moga-moga bisa sampai dulu selesai ini. Masih Bu. Maaf ya Bu. Nanti juga ngajak. Maaf ya teman-teman ya tadi ada koordinasi dulu karena memang kita masih ada ini ya teman-teman ya tim untuk ini pengajuan proposal di fakultas jadi kadang masih ambil koordinasi. Oke, maaf ya, kita lanjut tadi sampai di pembuatan kursor ya. Tadi memang ada pengkategorian ya teman-teman. Di sini tadi tambahannya kayak Bu Welena tadi nambahnya, saya kurang tahu beliau tadi ngopi di mana. Tapi tadi saya tuh nemuinya ini teman-teman ya. Kursor tuh dibagi dua, implisit sama eksplisit. Tapi beliau tadi nambahnya di mana gitu ya, yang untuk ini ya, sensitif dan tidak sensitif. Oh, asensitif ini teman-teman. Baru kelihatan. Nih. Ini nih ya sensitif ini ya bentar nah ini maaf sensitif ini teman-teman ini yang dimaksud ini yang Bu Elena ini jadi Bu Elena emang sama teman-teman Bu Elena ngambil dari sini ya nah, baru apa namanya beliau translate ya ini ya materinya di sini sama kok teman-teman saya sama beliau biasanya sama untuk ngambil ininya materinya nah tadi kan ada two kinds ya dua jenis ya asensitif kursor sama insensitif sebenarnya kalau sebenarnya kalau secara bahasa mungkin teman-teman asensitif tuh A itu kan tidak ya sebenarnya insensitif pun tidak makanya di sini ketika di ini ya ditranslate keluarnya ini teman-teman kan ini ya kadang-kadang kami memang buru-buru ya jadi jadinya ini mungkin dengan Google Translate outputnya ini teman-teman ya malah malah ngeblank ntar ya oh dia tuh kadang-kadang ini ya slow respon nah ini teman-teman kita tahu ya mungkin teman-teman yang bisa mencocokkan ya A itu kan tidak ya kalau secara bahasa ya teman-teman ya A itu tidak makanya kalau kita Google Translate itu keluarnya jadinya gini ini
kursor tidak sensitif sama kursor tidak sensitif. Karena A itu tidak, kalau sensitif iya. Nah, sensitive case itu kan berarti dia hurufnya sensitif ya, antara besar sama kecil gitu ya. Kalau saya hubungkan dengan ini ya, istilah apa namanya, huruf itu ya. Karena ada sensitive case sama tidak sensitif ya. Nah, ini kan A itu berarti tidak. In itu juga kecenderungannya secara bahasa Inggris itu juga tidak ya, teman-teman ya. Makanya ketika diambil di bahasa Indonesia keluarnya kursor tidak sensitif, kursor tidak sensitif. Nah, ini aja mungkin kita pakai istilah penamaan yang bahasa Inggris aja, teman-teman. Jadi asensitif dengan insensitif. Di mana untuk asensitif cursor point itu to the actual data, whereas insensitive ini to temporary copy of data. Jadi asensitif ya kita pakai namanya, jangan pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin jadi lebih kelihatan bedanya. Yang untuk sensitif di sini untuk ke actual data ya, ke data yang sebenarnya. Sedangkan insensitif di sini di temporary copy ya. Jadi nanti copy datanya teman-teman ya, bukan data asli. Data originalnya kalau yang untuk asensitif, insensitifnya berarti nanti copy of data gitu. Nah, untuk asensitif, cursor perform faster than insensitive cursor because it does not have to make a temporary copy of data. Jadi karena dia original data ya teman-teman ya. Jadi data asli langsung. Nah, kalau misalkan di insensitif, ini diistilahkan tidak lebih cepat ya teman-teman ya dari data asli. Karena sifatnya dia harus mengcopy dulu, teman-teman. Make a copy dulu ya. Jadi dibuat kopian datanya dulu, baru dieksekusi ini ya proses selanjutnya. Kalau di sini kan sudah ada data real asli gitu ya teman-teman ya. Nah, however, any change data made to data from connection will affect the data is being used ya. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi perubahan ketika data ya ke koneksi yang lain ya nanti berpengaruh ya teman-teman, karena kan sifatnya tadi ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan tadi ya yang insensitif, sifatnya kan copy of data ya. Jadi kopian dari data di mana ketika katakanlah yang lebih baik itu kan ini ya teman-teman ya, asensitif. Di mana kan datanya data asli, data original ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kita modifying data kan biasanya larinya ke data original data. Misalkan kita bikin copy off-nya belum terupdate. Nah, itu kan jadi berpengaruh nih teman-teman ya. Nah, ini diistilahkan will affect with the data, with another data gitu ya. Jadi kan kayak gitu. Misalkan teman-teman misalkan di sini ada katakanlah 2 file gitu ya. 2 file teman-teman data file pertama sudah teman-teman lakukan update. Nah, ternyata si copy of data sebelum diupdate. Nah, di situ. Berarti kan si copy of data yang tadi dengan data sebelum diupdate kan datanya belum terperbaharui kecuali dia make a new copy gitu kan. Nah, disitulah ya tadi dibilangnya dia affect. Karena kan kalau original data biasanya update-nya langsung ya gitu. Nah, sedangkan kalau copy of data lah, kalau copy of datanya tadi dari sumber data belum terupdate, nah ini, if you do not update the data being used by a sensitive ya, kan poinnya kita ke original data. Nanti dia akan bingung nih teman-teman ya, si temporary copy of data atau si insensitive cursor ini nanti dia bingung gitu. Nah, makanya MySQL cursor ini ya, kebetulan ini kalau ini mungkin type dari kursor di MySQL ini lebih ke asensitif. Jadi lebih prefer dengan original data ya, data yang aslinya. Nah, kemudian saya geser dulu turun tadi ya. Nah, ini untuk deklarasinya tadi ya teman-teman ya, yang sudah diambilkan tadi ya untuk struktur general dari deklarasi kursor ya. Declare cursor name, cursor for. Jangan bingung tadi ya, kan declare-nya ada double nih. Jadi mana titik ya teman-teman. Nah, di atas kan ada declare, di bawah ada declare, di mana kursor ini declare-nya nanti ada cursor for. Nah, itulah yang declare untuk kursornya. Nah, kemudian kita tadi ya mengimplement ini ya teman-teman ya di dalam body untuk kursor ya, karena dia dalam struktur prosedur ya. Nah, nanti ada ini ya open, fence dan close. Even di dalam satu ini ya badinya sendiri ya. Jadi dibuka dulu kursornya ya, setelah dideklarasikan fence dulu, kemudian akan di closing setelah sudah ya tadi ya. Fence ini untuk retrieve, untuk mengambil datanya. Gitu.
Baru setelah teman-teman selesai, jangan lupa di close, ditutup. Ketika sudah no longer in use ya, jadi tidak dipakai. Nah, kemudian tadi ya ada penambahan handlernya tadi ya. Jadi kalau di dalam struktur ya teman-teman ya nanti ada penggunaan ini ya di tengah-tengah. Saya perbesar aja yang sebelah kanan ya. Nih teman-teman ya, di bagian kanan nih ya. Nah ini ada ini ya, eh, suatu exception handling ya. Jadi handler kondisi yang tidak diharapkan teman-teman ya. Ini dengan ini ya, declare ini ya, handler not found teman-teman. Kita aplikasikan not found ya ketika kondisinya nanti misalkan nilai kembaliannya tidak tersedia. Nah, nanti jadi kalau empty ya nanti ada keterangannya gitu teman-teman. Nah, di sini nanti silakan ya teman-teman ya. Ini tadi udah saya taruh belum di chat. Nanti silakan bisa di testing ya. Ini bisa dicobakan teman-teman. Nah, ini ya saya share ke teman-teman. Nanti bisa dicobakan nih teman-teman ya. Kita buat dulu ya deklarasinya. Untuk membuat kursor, gunakan saja dulu contoh dari yang ada dulu. Nah, dengan database yang kemarin gitu ya. Coba nanti teman-teman kita lihat dulu strukturnya ya. Ini mungkin step by step-nya teman-teman ya. Ketika membuat satu keseluruhan struktur kursor ya, dibuat dulu step by step-nya ya. Dari mulai deklarasinya dulu ya. Nah, kemudian baru nanti masuk ya ke dalam. Di sini tadi ada nggak ya? Yang ini ya. Ini ya. Delimiternya tadi struktur full-nya ada di bawah biasanya teman-teman. Ini emang dia dipotong ya kayaknya kodenya. Declare dulu ya, deklarasinya dulu untuk kursornya, baru di open, baru di sini proses loopingnya ya, ketika dia akan berulangnya. Kemudian di closing. Nah, ini adalah berarti struktur keseluruhan dari si kursornya. Nah, ini silahkan bisa dites dulu teman-teman. Kemudian setelah nanti teman-teman selesai membuat kursor, bisa nih teman-teman ya mengetes ya dari kursor yang telah dibuat gitu. Nah, mungkin untuk apa namanya poin aktivitas keaktifan silakan bisa dites dulu seperti biasa ya nanti yang sudah selesai bisa share screen. Kemudian nanti kayaknya kita sampai itu dulu, kemudian nanti teman-teman bisa lanjut ya untuk menerapkan di tabel lain. Cukup satu aja teman-teman, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi nggak usah terlalu lama ya nanti, karena kalau teman-teman juga nanti misalkan mau ada yang lain, karena gini teman-teman, di akhir udah mau lebaran, kayaknya banyak yang sudah tidak fokus gitu. Kayaknya kebetulan nanti mungkin mohon izin ya, jadi tidak bisa sampai full karena nanti masih ada mengerjakan ini tadi ya, proposal fakultas teman-teman ya. Jadi saya disuruh untuk melanjutin, jadi nanti mungkin bisa dilanjut ya nanti setelah kita testing ini nanti teman-teman bisa ya mencobakan sendiri untuk contoh dari kursornya gitu. Saya stop share dulu, silakan teman-teman di testing dulu. Boleh silakan di copy aja nggak apa-apa kodenya. Nanti yang sudah seperti biasa ya teman-teman ya, bisa share screen. Untuk hari ini kita lebih awal ya. Nanti saya mohon izin dulu ya. Karena memang tadi dikejar ini setoran untuk proposal teman-teman. Ada dua ya. Nah, silahkan teman-teman di testing dulu. Saya juga ngetes nih teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada ini ya. Di copy kode aja teman-teman kalau takut typo. Tapi dicek dulu ya nanti. Kadang-kadang kalau misalkan copy seluruh itu ini tidak jarang bisa ini juga ada yang error ya karena dia spasi itu bisa tidak dianggap jadi datanya ketarik ke atas. Nanti dicek dulu ya. Atau ditaruh di ini text editor dulu boleh. Yang kemarin pakai database kemarin aja teman-teman yang klasik model ya. Jadi dilanjut aja kalau memang sudah ada di database tinggal pakai use-nya aja.
Kalau untuk kursor sepertinya nggak masuk ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cek di localhost PHP admin. Kalau function sama prosedur muncul ya teman-teman ya. Selain nanti mungkin teman-teman lihat ada tables. Bisa kalau function sama prosedur ke list juga di dalamnya ya. Silahkan ada mau share nggak untuk memperlihatkan hasilnya? Saya beri kesempatan ke teman-teman ya. Silahkan ya. Berarti ini aja kan Bu. Sebagai Boleh? contoh Ya, aja ya Bu. hasilnya aja. Betul. Ya, Ketika diterapkan, saya mau coba Bu, tapi jujur saya belum terlalu silahkan. ngerti sih Bu. Nggak apa-apa, nggak apa. Ah, ya. Karena memang ini Oke. ya teman-teman ya, strukturnya agak sedikit ini ya, berbeda ya. Jadi dia dikombin dari looping gitu. Nah, baru di ini. Nanti pelan-pelan aja teman-teman ya. Nanti kalau misalkan modifying. Nah, makanya mungkin saya sama Bu Helena sama ya biasanya. Jadi kita biasanya nggak usah bikin kode dari nol. Tapi biasanya dari modifying aja teman-teman kenali dulu sih struktur-strukturnya gitu. Silakan Mas Andra. Ini bentar. Koneksinya ya Mas kayaknya. Kalau di teman-teman Sekarang udah gimana? belum Bu? Udah. Agak blur. Oh, Silakan. agak ngeblur Bu. Udah Oke, lebih bentar. jelas. Sudah. Ini jujur saya cuma ini doang sih Bu tadi. Apa? Kopas aja. Oke, nggak apa-apa, Hasilnya nggak apa. Dicoba dulu ya. Jadi sesuai tadi teman-teman penjelasannya ya. Jadi mungkin di atas dulu Mas. Ini kita bikin dulu ya teman-teman ya prosedur ya. Karena si kursor ini ternyata dibuat di dalam body prosedur ya teman-teman ya. Nah, di mana badinya ada di dalam ya. Jadi yang ini teman-teman tanda apa nih namanya dua strip ini ya itu penjelasannya teman-teman. Strukturnya apa sih gitu ya. Di atas kan declare dulu tuh yang masing-masing ya. Ada suatu dua variabel finish sama email address tadi ya. Kemudian declare dulu tapi untuk declare kursornya. Baru nanti handlingnya tadi ya, kalau misalkan ada error, apa namanya, datanya tidak dimunculkan, diberikan satu handling error ya dengan ini ya, apa namanya tadi, not found. Nah ini ada declare handler not found. Kemudian nanti di sini ternyata kalau kita melihat struktur dari si kursor ya, teman-teman, di dalam body ada open. Kemudian ada ini ya, ini open, kemudian ada proses loopingnya di dalamnya ya tadi, di mana nanti kita ini ya lakukan tadi ini ya, eh, open dulu, bentar, open dulu di dalam badinya, baru ada ini ya proses looping di dalamnya, dan nanti jangan lupa ya di closing ya di bawahnya ya. Karena memang kan poin utama dari si kursor itu adalah melakukan operasi iterasi, teman-teman. Jadi diulang gitu prosesnya. Pakai loopingnya. Di sini kebetulan dia pakai struktur yang loop, teman-teman ya. Ini yang loop karena memang di dalamnya ada loopingnya ya tadi. Jadi tadi kita membuka dulu, terus di fencing ya. Ini fencing, saya agak lupa malah tadi. Jadi open masuk ke fence dulu, teman. Fence itu untuk ngecek datanya. Nah, untuk ngecek datanya, teman-teman. Menarik datanya ya. Fencing meretrieve. Nah, meretrieve itu mengambil kembali ya. Secara apa bahasanya? Meretrieve datanya dengan fencing, mengambil datanya ya. Kemudian di closing tadi ya kursornya. Nah, kemudian kita panggil ya tadi ya setelah kita selesai dipanggil ya dengan pemanggilan di bawahnya ya. Nah, set email list kita pakai karena tadi untuk pemanggilan stop prosedur pakainya call ya teman-teman ya, call dan tadi pakai ini ya parameter in out ya. Jadi ada add-nya di bawahnya untuk call-nya ya. Nah, ini adalah datanya ya. Jadi dipisahkan dengan titik koma nih teman-teman.
Nanti coba teman-teman bisa modifikasi ya untuk tabel-tabel yang lain ya, karena tadi dimintanya di apa nih di Bu Helena soalnya apa nih? Kita diminta untuk memanfaatkan kursor, jadi teman-teman mencobakan ya membuat satu kursor lain gitu ya, dengan modifikasi aja dari kursor yang sudah dibuat tapi untuk tabel yang lain gitu. Oke, terima kasih Mas Andra. Silakan ya nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Nah, untuk hari ini nanti bisa dilanjutkan ya rekan-rekan ya untuk apa namanya menguji cobakan kursornya ya pada tabel lain gitu ya. Hari ini cukup simpel dan lebih awal gitu ya. Saya mohon izin untuk selesai lebih awal karena tadi saya sudah diminta untuk menyelesaikan ini teman-teman kaitannya kelengkapan proposal yang akan kita ajukan di universitas gitu. Jadi tidak bisa mungkin apa kita bahas sampai ini ya sampai ke tabel yang lain. Jadi nanti mohon maaf ya nanti teman-teman bisa di apa lanjutkan dengan percobaan gitu. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pertemuan hari ini? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak masalah nanti mungkin dicobakan dulu ya teman-teman ya. Nanti misalkan ada yang ingin didiskusikan nggak apa-apa bisa lewat Jabri ya mungkin. Nah, oke, saya kira demikian teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian ini teman-teman, silakan mungkin yang bisa on cam, silakan untuk dokumentasi dulu, kita on cam dulu teman-teman. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan 13-nya ya teman-teman ya. Kalau tidak salah sih tanggalnya 17 Mei sih teman-teman. Karena nanti di kita kan di kampus ada UTBK juga sih. UTBK sekitar tanggal itu juga. Nanti mungkin teknisnya nanti mungkin diinfokan kembali. Tapi sudah ada suratnya ya sepertinya. Nah, silahkan teman-teman yang ingin join untuk on cam. Saya masih tunggu. Saya hitung mundur ya untuk slide 1 teman-teman. 5. Oh, ada yang mau join? Silahkan yang join dulu. Nah, saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya save dulu. Baru nanti kita geser ke slide 2. Sebentar ya. Oke, selanjutnya untuk slide 2, teman-teman saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bentar ya. Saya simpan dulu. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian saya pribadi dari saya ya dan juga rekan-rekan tim dosen ya apabila selama pembelajaran ada kekurangan atau kesalahan kata dari awal gitu ya teman-teman ya sampai hari ini ya karena kita juga akan lebaran ya. Jadi sekalian saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Nanti selamat berlebaran untuk teman-teman dan keluarga jadi bisa menghabiskan waktu untuk keluarga gitu. Saya kira demikian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Lebaran ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Take care ya. Terima kasih Saya Bu. close ya. Terima kasih teman-teman.